sembahyang ya, yaitu pagi itu jam 4 sampai jam 6 lah. Kemudian siang jam 12 sampai jam 1, anggap begitu. Kemudian sore itu jam 4 sampai jam 5. Kemudian di atas sore maghrib itu anggap jam 6 sampai jam 7. Kemudian balik lagi ke malam ya. Ini maksudnya ini dari malam nanti sampai ke pagi lagi ya. Apa sih tujuannya kita diberikan disiplinitas ini gitu. Jadi begini, pagi hari kita bangun disuruh kita sembahyang, bahasanya mungkin ada yang pakai bahasa sholat dan lain sebagainya, boleh saja. Itu sebetulnya untuk membersihkan kotoran dari malam ke pagi, Pak. Nih, kotoran apa? Kotoran fisik dan kotoran batin. Karena kalau penyakit yang urusan iri dengki dan sebagainya itu luar biasa kena pada tubuh kita itu, bisa stres, stroke dan lain sebagainya itu. Ya toh? Orang dongkol dan lain sebagainya, kanker, tumor dan lain sebagainya itu penyakit yang timbul dari sifat-sifat tadi. Jadi orang kalau sudah dendam, iri, dengki, uropat ya, kemudian seneng gibah, seneng mencaci maki, ini berpotensi punya penyakit-penyakit mengerikan. Jantung koroner, kanker, tumor, hidupnya nggak tentram, ekonomi sulit gitu. Maka ini harus dikikis dalam hati kita. Jangan sampai itu terjadi gitu. Coba perhatikan orang-orang yang kena penyakit yang sangat keras. Sifatnya pasti arogansi, Pak, sombong dari sebagainya itu. Jenis sifat-sifat yang saya tahu. Oleh karenanya kita diberi disiplin untuk sembahyang nih. Jadi kita sembahyang pagi itu ya, itu untuk menghapus kekotoran yang ditimbulkan dari sore ke pagi gitu. Mungkin saja kita berpikir ke teman kita yang nggak bagus, mungkin saja kita ngomongin yang nggak bagus ya, dari pagi sampai ke pagi di malam hari tadi gitu. Sifat-sifat itu supaya tidak mengendap di dalam kalbu kita, maka di pagi hari kita disuruh sembahyang, dihapus di situ. Oleh karenanya sembahyang itu isinya hanya 3, ini yang Bapak paham ini. Mohon ampun, memohonkan ampun, bersyukur, ini saja. Inti yang diwajibkan adalah itu. Sekarang saya bedah lagi. Mohon ampun ini kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa atau kesalahan yang kita sadari atau tidak sadari. Ini loh, Pak. Oh, aku kan nggak berdosa, Pak. Kita nggak tahu. Mungkin malam-malam pergi kendaraan kita nginjek kodok, ya itu sudah masalah. Gitu. Atau nggak sengaja kita ngomongin saudaranya dan lain sebagainya, temennya dan sebagainya itu menjadi corengan-corengan di dalam hati supaya tidak sampai menebal, disuruh mohon ampun di pagi hari. Kemudian memohonkan ampun ini kepada siapa? Kepada seluruh orang yang sudah lewat, yaitu para leluhur kita yang sudah jadi almarhumah itu. Kenapa harus dimohonkan ampun? Karena kadang-kadang orang yang sudah lewat duluan pindah alam itu belum sempat dia membersihkan dirinya. Itu yang saya sebut adalah dia meninggalkan waris karma, waris perbuatan. Oleh karenanya kalau di Islam monggo ada anak yang soleh itu, yaitu mendoakan itu. Bahkan kalau punya saudara atau punya teman yang jahat itu harus didoakan menjadi baik tuh di sini. Itu namanya memohonkan ampun. Terhadap siapa? Jadi keluarga dulu, anak, istri, suami, orang tua, kakek, buyut, nenek, sampai ke guru-guru tuh dimohonkan ampun. Inilah nanti judulnya anak yang soleh. Itu. Kemudian bersyukur. Kita hidup ini sudah diberi semuanya. Semuanya sudah diberi, Pak. Untuk apa lagi minta? Zakat sudah diberi kok. Kalau ingin banyak, tinggal belajar ilmunya. Nah, kita disuruh mensyukuri. Orang yang bisa bersyukur dan baru bangun dengan tarian nafas pertama,
itulah orang yang berbahagia gitu. Jadi belajar bersyukur itu ketika Bapak mati dalam semalam yang namanya tidur, kemudian bisa bangun hirup udara seger, datang ke dapur, ada kopi, ada gula, minum, bersyukurlah itu. Gitu loh. Nah, tarian napas pertama itu syukurin tuh. Kalau itu sudah bisa disyukurin, yang lain akan bisa disyukurin tuh. Maka harus jadi ahli yang syukur di situ tuh. Kalau ini bisa dipahami dengan baik, insya Allah Bapak akan terhindar dari penyakit hati tadi. Nah, kemudian dilakukan di pagi hari. Dari pagi hari kita disuruh ke siang hari tuh. Tuh. Tujuannya apa? Supaya kalau kita ada kesalahan-kesalahan sengaja tidak sengaja di sini dihapus. Kemudian kita juga diajarin dengan kebersihan yang disebut anatopatu minal iman, yaitu dengan mandi, berwudu. Ini akan membersihkan pori-pori kita, kulit kita dari bakteri, dan akan membuat jantung kita menjadi baik. Gitu. Nih. Kemudian dari siang ke sore, seret, oke, ke maghrib. Sama isinya. Itu diharapkan disiplin ini supaya kita itu bersih pikiran, juga bersih hati kita. Sampai lagi nanti ke pagi lagi. Coba kalau ini dilakukan dengan disiplin, maka kita akan sehat, lahir, batin,